Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pada video sebelumnya, kita telah belajar bersama pada materi ukuran letak data. Yang kita pelajari adalah definisi singkat, kemudian cara untuk menentukan letak serta nilai dari persentil, kuartil, dan juga desil pada data tunggal maupun data kelompok. Pada pertemuan kali ini, kita akan mencoba mencari nilai dari persentil, kuartil, dan juga desil dengan berbantuan software atau aplikasi pada komputer. Aplikasi yang kita gunakan adalah Minitab, yang saya gunakan kali ini yaitu versi 2018 atau versi 18, kemudian SPSS yang saya gunakan yaitu versi ke-26. Langsung saja kita mencoba untuk mencari nilai persentil, kuartil, ataupun desil. Semisal diberikan data mentah seperti ini, data ini merupakan data mentah dari data kelompok yang kita gunakan untuk mencari persentil ke-60 secara manual pada pertemuan sebelumnya. Dan ini adalah data mentahnya. Langsung saja kita copy datanya, kemudian kita paste di Minitab. Sebelum kita paste, di bawah kolom C1 kita beri nama variabel, dimisalkan jumlah sembuh pasien akibat COVID-19 di 50 kecamatan di Provinsi Jawa Timur pada minggu lalu. Hanya semisalnya saja. Kemudian kita paste seperti ini. Langkah selanjutnya itu kita klik menu Start, Basic Statistik, kemudian Display Descriptive Statistics. Pada kolom variabel, kita masukkan C1 atau jumlah pasien sembuh. Dapat diklik 2 kali atau diklik sekali, kemudian kita klik button Select. Pada button statistik, kita klik, kemudian kita centang apa yang ingin kita cari. Di sini ada nilai rata-rata, SA of mean, standar deviasi, dan lain-lain. Nilai minimum, nilai maksimum, dan sebagainya. Karena pada saat ini kita ingin mencari persentil, desil, ataupun kuartil, maka mean dan yang lainnya kita hilangkan centangnya. Tapi kalau tidak mau dihilangkan juga tidak apa-apa. Catatan penting, pada aplikasi Minitab hanya dapat mencari first quartile atau Q1, yang mana Q1 itu sama dengan persentil ke-25, kemudian median atau kuartil kedua, atau persentil ke-50, ataupun desil ke-50. Kemudian yang ketiga, third quartile atau kuartil ketiga, yang mana sama dengan persentil ke-75. Hanya itu saja yang dapat kita cari di aplikasi Minitab. Kemudian kita klik OK. Klik button OK. Pada output, hasilnya akan ditampilkan seperti ini, di mana banyak data keseluruhan itu 50, minimum dari data yang kita cari tadi 100, maksimumnya adalah 134, kuartil pertamanya adalah 110, atau persentil ke-25-nya itu 110, mediannya atau kuartil kedua P50 dan D5 itu adalah 114, dan kuartil 3-nya atau P75 adalah 118. Hanya ini yang dapat kita cari di Minitab. Selanjutnya kita akan melakukan pencarian nilai
persentil, kuartil, dan juga desil menggunakan aplikasi SPSS. Tampilan awal SPSS adalah seperti ini, yang mana worksheet dan outputnya dia terpisah. Kemudian pada worksheet kita dihadapkan dengan dua pilihan, yaitu data view dan juga variable view. Sebelum kita mempaste datanya, kita ke pilihan variable view terlebih dahulu. Variable view ini digunakan kita untuk mengatur kolom tempat data yang kita inputkan nanti. Akan seperti apa kolom tersebut. Jadi untuk kolomnya yang pertama ada opsi name. Kita masukkan atau kita tuliskan jumlah sembuh. Seperti ini. Perlu diingat bahwa di SPSS tidak diperkenankan menggunakan spasi, jadi harus menggunakan underscore. Kemudian tipe data yang akan kita masukkan seperti apa? Jikalau angka, maka tipe datanya adalah numerik. Jikalau tipe datanya berupa abjad, semisal nama orang, nama kota, dan lain-lain, kita menggunakan string. Dua ini yang umum digunakan, yaitu numerik dan string. Kemudian kita oke. Width adalah panjang karakter yang bisa kita ketikkan. Semisal kita menggunakan tipe data string, kemudian kita diminta untuk mengetikkan nama lengkap dari seseorang. Semisal nama saya Muhammad Fahri, tapi di width-nya itu hanya 4. Jadi tidak akan dapat terketik nama Muhammad Fahri. Karena width-nya 4 hanya dapat sampai Muha saja. Seperti itu. Kemudian opsi desimal, berapa angka di belakang koma yang akan ditampilkan. Kita buat 0. Label adalah informasi tambahan dari name. Semisal name-nya jumlah sembuh, labelnya kita beri nama COVID-19. Values-nya kita buat non. Missing-nya juga kita buat non. Kolomnya ini merupakan panjang kolom atau panjang kolom. Semakin besar angkanya, maka kolomnya akan semakin lebar. Tapi bisa juga kita kecilkan atau panjangkan dengan mendrag atau menarik batas ini. Kemudian align atau tata letak, apakah mau rata kiri, rata kanan, atau rata tengah, kita buat rata kiri saja. Kemudian opsi ini kita buat scale. Untuk yang ordinal atau nominal, apa maksudnya? Bisa teman-teman cari sendiri di internet, banyak penjelasannya. Kemudian kita beranjak ke pilihan data view dan kita paste data yang tadi. Setelah kita paste, kita ke pilihan analyze, descriptive statistic, dan frequencies. Kemudian COVID-19 atau jumlah sembuhnya kita pindah ke kanan dengan klik tombol ini, kemudian kita klik statistik. Jika kita memberikan centang kepada kuartil, maka nanti yang keluar akan persentil ke 25, 50, dan juga 75 saja. Kalau kita klik juga cut point for, jikalau ini kita isi 10, maka yang tampil akan persentil 10, 20, 30, dan seterusnya. Tetapi kuartil pertama dan ketiganya juga akan muncul.
Jikalau ada persentil yang ingin diketahui di luar daripada itu, dimisalkan persentil ke 65, karena persentil 65 tidak sama dengan desil manapun ataupun kuartil manapun. Kita klik 65, kemudian kita add. Bisa juga kita remove, karena yang kita ingin cari adalah persentil ke 60, cukup sampai di cut point for-nya 10, ini saja. Kemudian kita continue, kita klik OK. Nah, di sini dia outputnya langsung keluar tentang hasilnya. Hasilnya akan dalam berbentuk persentil, tetapi kuartil yang tadi juga akan ditampilkan. Kuartil 1, kuartil 2, dan juga kuartil 3. Dan P60 di sini hasilnya adalah 116. Sedangkan pada perhitungan manual kita adalah 115,26. Hanya berbeda pada komanya saja. Seperti itu. Mungkin cukup sekian materi tambahan atau materi untuk mencari nilai dari persentil, kuartil, maupun desil dengan berbantuan aplikasi komputer. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.